Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulmia Putri, NIM 20233104 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari resume minggu kedua mata kuliah komunikasi perpajakan, yaitu proses komunikasi perpajakan di era digital 4.0. Yang pertama, proses komunikasi. Proses adalah urutan peristiwa terkait sesuatu, sedangkan komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi adalah urutan peristiwa atau bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan sehingga dapat tercipta kesamaan makna antara komunikator dan komunikan. Proses komunikasi perpajakan itu sendiri merupakan bagaimana komunikator menyampaikan pesan terkait tentang perpajakan kepada komunikan yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga fiskus wajib pajak, sehingga tercipta kesamaan makna antara komunikator dan komunikan. Selanjutnya, unsur-unsur yang terdapat dalam proses komunikasi. Dalam proses komunikasi, terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam proses komunikasi. Unsur-unsur tersebut adalah yang pertama, komunikator. Komunikator merupakan orang yang membawa atau menyampaikan informasi atau pesan kepada komunikan. Yang kedua, pesan atau informasi. Pesan atau informasi adalah semua isi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Selanjutnya, sarana komunikasi atau channel. Sarana komunikasi atau channel adalah media atau wadah yang digunakan untuk mentransfer pesan dalam proses komunikasi. Yang keempat, komunikan atau penerima. Komunikan atau penerima adalah orang yang menerima pesan. Selanjutnya, umpan balik atau feedback. Feedback adalah sebagai jawaban komunikasi atau tanggapan dari komunikan terhadap pesan yang disampaikan komunikator. Selanjutnya, dampak atau efek. Dampak atau efek adalah perbedaan yang dialami komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan. Selanjutnya, tahapan komunikasi. Tahapan komunikasi terbagi atas 7 tahapan. Yang pertama, penginterpretasian, yaitu langkah pertama dalam proses komunikasi. Yang kedua, penyandian, yaitu perwujudan dari pesan abstrak ke dalam lambang komunikasi melalui proses encoding. Yang ketiga, pengiriman. Komunikator mengkomunikasikan pesannya kepada komunikan. Yang selanjutnya, perjalanan. Perjalanan yaitu tahapan sejak pesan dikirim hingga pesan diterima dari komunikator kepada komunikan. Selanjutnya, penerima. Penerima yaitu pesan telah diterima oleh komunikan. Selanjutnya, penyandian balik. Pengolahan pesan dalam diri komunikan. Berikut ini skema gambar proses komunikasi. Ini yang kedua. Selanjutnya, yang harus dilakukan agar dapat mengingat pesan dari komunikator. Yang pertama, memfokuskan pikiran pada pesan yang diberikan komunikan. Yang kedua, tidak berbicara dengan orang lain ketika komunikator memberikan informasi kepada komunikan. Yang ketiga, tetap tenang agar informasi yang diberikan komunikator dapat tersampai dengan baik. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan komunikasi. Yang pertama, mengenali sarana komunikasi. Yang kedua, pemilihan media komunikasi. Yang ketiga, pengkajian tujuan pesan. Yang keempat, peranan komunikator dalam komunikan. Selanjutnya, komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah adalah pesan yang disampaikan oleh sumber kepada sasaran dan sasaran tidak dapat atau tidak memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan dan pengajuan pertanyaan. Contohnya, dalam militer,
dalam organisasi privat, dalam organisasi publik, dan dalam media komunikasi. Kelemahan dari komunikasi satu arah ini adalah tidak ada interaksi antara komunikan dan komunikator. Yang kedua, tidak ada timbal balik dari komunikan. Yang ketiga, memberi kesan otoriter. Yang keempat, komunikan hanya sebagai informan saja bagi komunikator. Selanjutnya, komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah artinya pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi terus-menerus melalui media yang sama, yang artinya terdapat hubungan timbal balik dalam melibatkan dua pihak. Contohnya, seorang manajer pemasaran menjelaskan pada bawahannya, dan bawahannya berhak merespon arahan tersebut. Yang kedua, antara penyaji makalah dengan seorang anggota kelompok lainnya. Yang ketiga, berbicara saat bertelepon. Yang keempat, saat mengobrol dengan teman. Selanjutnya, komunikasi digital. Komunikasi digital tidak hanya melibatkan topik, tujuan, sasaran, pengaruh, atau saluran, tetapi juga teknologi. Komunikasi digital ini dapat menjadi solusi bagi tantangan Government Public Resolution atau GPR dalam menghadapi industri 4.0. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.